Assalamualaikum anak-anak hebat. Sudah siap belajar? Jangan lupa doa sebelum belajar dan Asmaul Husna dulu ya. Nah, kalau sudah, kali ini kita akan belajar matematika tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ada 3 hal menarik yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Yang kedua, menghitung hasil kali 2 bilangan sampai dengan 100 dengan tepat. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Sudah siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Pertama, kita kenali dulu bentuk penjumlahan berulang. Di sini ada 3 kelompok gambar perahu lipat. Di setiap kelompok berisi 2 perahu lipat. Berapakah jumlah keseluruhan perahu lipat yang ada? Maka kita tinggal menambahkan jumlah tiap perahu lipat di tiap kelompoknya, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2, yang hasilnya adalah 6. Angka 2 ditambahkan sebanyak 3 kali karena ada 3 kelompok yang berjumlah sama, yaitu 2. Nah, bagaimana cara kita menghitung ke dalam bentuk perkalian? Karena kita sudah tahu bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang, maka kita lihat lagi bentuk penjumlahan berulang yang sudah ditulis di atas. Berapa kali angka 2 dijumlahkan berulang? Iya betul, 3 kali, karena ada 3 kelompok yang mempunyai perahu lipat berjumlah 2. Jadi bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 2. 3 adalah jumlah kelompoknya, 2 adalah jumlah benda dalam kelompok, dan hasilnya yaitu 6, sama dengan yang di atas tadi. Perhatikan contoh berikut. Ada berapa kelompok perahu pada gambar? Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, di sini ada 2 kelompok perahu lipat. Masing-masing kelompok ada 3 perahu lipat. Kalau dalam bentuk penjumlahan, maka kita tulis 3 ditambah 3. Angka 3 ditambahkan sebanyak 2 kali karena di sini ada 2 kelompok. Maka hasilnya adalah 6. Dapat juga ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 2 yang merupakan jumlah kelompok dikali 3 yang merupakan jumlah perahu pada masing-masing kelompok yang hasilnya adalah 6. Jadi bentuk penjumlahan dan perkalian hasilnya sama. Nah, sekarang kita balik. Sebelumnya kita sudah belajar cara mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Sekarang kita akan menjabarkan bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh perkalian bilangan berikut. 2 dikali 6. Bentuk perkalian ini bisa dijabarkan menjadi penjumlahan berulang, yaitu 6 ditambah 6. Betul sekali, karena 2 kali 6 adalah angka 6 dijumlahkan berulang sebanyak 2 kali. Jadi, angka yang depan adalah jumlah penjumlahan berulang dari angka yang belakangnya. Jadi, angka 2 adalah jumlah penjumlahan berulang dari angka 6. Jadi, angka yang depan adalah jumlah penjumlahan berulang dari angka yang belakangnya. Jadi, angka 2 adalah jumlah penjumlahan berulang dari angka 6. Kita coba lagi yuk supaya lebih jelas. 3 dikali 6. 3 adalah jumlah penjumlahan berulang dari angka 6.
Maka angka 6 kita jumlahkan sebanyak berapa kali? Ya, betul, 3 kali. Kalau kita jabarkan ke dalam bentuk penjumlahan berulang menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6, yang hasilnya adalah 18. Sudah lebih paham ya? Yuk kita ke contoh yang terakhir supaya lebih yakin. 4 dikali 6. Kalau kita jabarkan ke dalam penjumlahan berulang menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Betul sekali, angka 6 kita tambahkan berulang sebanyak 4 kali, yang hasilnya adalah 24. Nah, dalam menghitung perkalian kita perlu ingat beberapa hal, yaitu menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh berikut. 3 dikali 4 dan 4 dikali 3. 3 dikali 4 jika kita jabarkan ke bentuk penjumlahan berulang menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 12. 4 dikali 3 jika kita jabarkan ke bentuk penjumlahan berulang menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Dan hasilnya sama, yaitu 12. Maka dapat disimpulkan bahwa 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Sudah paham contoh di atas? Jika sudah paham, maka anak-anak dapat menentukan hasil perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0 sebagai berikut. Yang pertama, perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan jumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Contoh, 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5, yang hasilnya adalah 10. 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6, yaitu 12. Sifat yang kedua, perkalian bilangan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 1 dikali 5 sama dengan 5. Begitu juga dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Sifat yang terakhir, perkalian bilangan dengan 0 hasilnya adalah 0. Contoh, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0. 0 dikali 2 sama dengan 2 dikali 0, sama dengan 0. Yang kedua, kita akan belajar cara menghitung hasil kali dua bilangan sampai dengan 100 dengan tepat. Dalam menghitung perkalian, kalian perlu banyak latihan dan mengingat di luar kepala hasil perkalian dua bilangan sampai dengan 100. Untuk memudahkan mengingat, berikut tabel hasil perkalian dua bilangan sampai dengan 100 yang bisa kalian simpan dengan cara pause video ini dan screenshot layar HP-nya. Lalu kita simpan ke galeri supaya bisa dibuka lagi sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Silahkan, Ibu tunggu. Jangan lama-lama ya. Nah, sudah disimpan? Ada yang penasaran bagaimana cara menggunakan tabelnya? Perhatikan baik-baik ya, begini caranya. Misalnya, kita akan mencari hasil perkalian dua bilangan berikut. Yang pertama, 4 dikali 5. Caranya, kita cari angka 4 di kolom pertama yang di bawah kali. Selanjutnya, karena 4 dikalikan dengan 5, maka kita cari dulu angka 5 di baris pertama. Baris pertama itu yang mana? Baris pertama adalah baris yang sama dengan simbol kali. Nah, ini dia. Selanjutnya, kita tarik garis sampai ke baris yang sejajar dengan angka 4 yang tadi. Ya, setelah ditarik garis, ternyata hasilnya adalah 20. Berarti hasil dari 4 dikali 5 adalah 20. Kita lakukan hal yang sama untuk soal yang selanjutnya. 6 dikali 7. Kita cari angka 6 di kolom pertama. Nah, ini dia. Lalu kita cari angka 7 di baris pertama. Lalu kita tarik garis dan ternyata hasil 6 kali 7 adalah 42.
Begitu pula dengan 8 dikali 9. 8 dikali dengan 9 hasilnya adalah 72. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar cara memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Kita ke soal yang pertama. Terdapat 8 sepeda motor sedang parkir. Setiap sepeda motor memiliki 2 roda. Berapa jumlah roda sepeda motor yang sedang parkir? Perhatikan gambarnya. Ada 8 sepeda motor yang sedang parkir. Setiap sepeda motor mempunyai 2 roda. Berarti jumlah sepeda motor itu rodanya ada berapa ya? Kita tulis kalimat matematikanya menjadi 2 ditambahkan sebanyak 8 kali karena ada 8 sepeda motor. Dan bentuk perkaliannya menjadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi jumlah seluruh roda sepeda motor yang sedang parkir adalah 16 buah. Kita ke soal selanjutnya. Di meja makan terdapat 9 piring donat. Setiap piring berisi 3 donat. Berapa jumlah seluruh donat di meja makan? Perhatikan gambarnya. Berarti ada 9 piring donat. Setiap piring berisi 3 buah donat. Berarti jumlah semua donat di meja makan ada berapa? Kita bisa tulis kalimat matematikanya menjadi 3 ditambahkan berulang sebanyak 9 kali karena ada 9 piring donat di atas meja. Maka bentuk perkaliannya menjadi 9 dikali 3. Yang hasilnya adalah 27. Maka jumlah seluruh donat yang ada di meja makan ada 27 buah. Thank you for your attention. Let me know if you do not understand yet about these materials. Please kindly chat me on WhatsApp. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.